Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnul Asyafa'ah dengan NIM G0024157. Saya dari kelompok A4. Saya akan menjelaskan tentang laporan yang pertama, yaitu dengan LO, Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek. Pas mereka nongkrong, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif, bagaimana cara biar bisa suspek maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Yang pertama, A. Jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. A. Yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Nah, lapisan dinding abdomen anterior terdiri dari kulit. Kulit itu adalah melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus. Umbilikus itu adalah jaringan parut padat yang mewakili tempat melekatnya funiculus umbilicalis pada fetus. Terus yang kedua ada fascia superficialis. Nah, di superiornya umbilikus itu hanya terdiri dari jaringan subkutan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Lalu di inferior ada umbilikus. Pada bagian terdalam dari jaringan subkutan diperkuat oleh banyak serat elastis dan kolagen. Nah, sehingga memiliki dua lapisan, yaitu lapisan fascia camber dan fascia scarpa. Nah, ini bisa dilihat di sini. Selanjutnya, fascia camber itu adalah lapisan lemak superficial. Jadi ketebalan itu bervariasi dan merupakan situs utama penyimpan lemak. Nah, kalau fascia scarpa itu berisi sedikit atau tanpa lemak gitu. Habis itu pada pria, fascia superficialis ini tuh berlanjut membentuk suatu lapisan fascia khusus yang berisi sabut-sabut otot polos, yaitu disebut dengan fascia dartos. Lalu kalau pada wanita itu lapisan superficialis ini tuh merupakan komponen labium majus pudenda. Nah, ini bisa dilihat, ini fascia cambernya, ini fascia superficialis. Ini yang scarpa. Scarpa itu yang di sebelah sini, yang camber itu yang lebih keluarnya itu ya, dekat. Lalu selanjutnya yang ketiga itu adalah fascia profunda. Nah, fascia profunda ini adalah lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di sebelah dalam fascia scarpa. Nah, masing-masing fascia profunda ini terdiri dari lamina superficialis, lamina intermedia, dan lamina profunda. Yang keempat yaitu musculi et aponeurosis yang dibagi menjadi dua, yaitu flat musculus sama vertical musculus. Nah, yang flat musculus itu ada musculus umbilicus externus abdominis, kedua itu ada musculus obliquus internus abdominis, terus yang ketiga adalah musculus transversus abdominis, terus yang vertical musculus itu ada musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis. Nih, yang externus obliquus, ini yang transversus abdominis. Yang kelima itu adalah fascia transversalis. Itu adalah lapisan berkelanjutan fascia profundus yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Nah, secara umum itu lapisan-lapisan itu nggak tampak jelas kecuali lapisan di sebelah dalam, yaitu musculus transversus abdominisnya. Terus yang keenam ada fascia extraperitonealis. Itu ada yang berada di lebih dalam atau profunda dari fascia transversalis, di mana fascia ini tuh memisahkan fascia transversalis dan peritoneum gitu. Fascia ini tuh terdiri dari sejumlah lemak. Nah, kalau fascia itu ke arah sisi anterior tubuh itu disebut sebagai preperitoneal. Kalau ke sisi posterior tubuh itu disebut dengan retroperitoneal. Nah, yang ketujuh adalah peritoneum parietal. Parietal itu adalah suatu lapisan tipis dan licin membran serosa yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus bagian atau seluruh viscera abdomen. Nah, peritoneum ini itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada peritoneum parietal sama peritoneum visceral. Ini bisa di sini, visceral ini peritoneumnya di sebelah sini, kalau parietal itu yang sedikit keluar sini.
Lalu selanjutnya adalah lapisan dinding abdomen yang posterior. Itu ada terdiri dari kulit, fascia superficialis dorsi, sama musculus. Nah, muskulusnya itu terbagi menjadi 4. Lapisan yang pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Kalau yang lapisan kedua itu ada musculus multifidus, itu musculus interspinalis, sama itu musculus obliquus internus abdominis. Terus yang lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, terus ada musculus interspinalis, terus habis itu ada musculus obliquus internus abdominis juga. Nah, yang keempat itu adalah musculus quadratus lumborum, terus musculus iliopsoas, terus ada musculus transversus abdominis. Nah, yang keempat itu ada fascia extraperitonealis dan peritoneum parietal. Lalu lanjut yang B, yaitu jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Nah, muskulus atau otot yang ada di abdomen itu ada dibagi menjadi 2, flat musculus sama vertical musculus. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang C itu adalah jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan dan posisinya. Nah, duplicator peritoneal itu adalah alat penggantung peritoneal atau mesentery. Mesentery adalah lipatan atau duplikator peritoneum yang membentang dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral dari organ yang digantungnya. Nah, secara sederhana, mesentery itu adalah alat penggantung yang melekatkan viscera dengan dinding abdomen posteriornya gitu. Mesentery ini berisikan pembuluh darah, saraf, dan limfa untuk organ yang digantungnya dan terbagi menjadi inci 3, yaitu mesenterium, omentum, sama ligamentum peritoneum. Lalu lanjut yang pertama itu adalah mesenterium, itu adalah melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Contohnya kalau kolon itu mesokolon, kalau intestinum tenue itu adalah mesenterium, kalau appendix itu adalah mesoappendix atau mesenterium. Nah, bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada omentum. Omentum adalah membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Nah, terdapat 2 macam. Yang pertama adalah omentum majus, yaitu seperti tirai disusun oleh 4 ligamentum, yaitu ligamentum gastroplenica, habis itu ligamen gastroplenica, habis itu ligamen gastrocolica. Terus habis itu ada ligamen splenorenal, terus yang omentum minus itu disusun oleh 2 ligamen aja. Yang pertama itu ligamen hepatoduodenal, terus habis itu ligamen gastrohepatica. Lalu yang terakhir yaitu ligamentum peritoneal. Ligamen peritoneal itu adalah melekatkan antar organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomennya gitu. Ligamen tersebut itu adalah yang pertama itu hepar, itu ada ligamen falciforme, terus habis itu ligamen hepatoduodenal, terus ligamen gastrohepatica. Terus yang gaster itu ada ligamen gastroplenica, terus ligamen gastroplenica, dan ligamen gastrocolica. Tuh, ini bisa dilihat di sini, ini ada ligamen hepatogastrosticumnya, ini heparnya. Nah. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke laporan yang kedua. Dengan LO, Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makanannya. Hal ini tuh membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Yang pertama itu ada traktus digestivus superior, ada cavitas oris, orofaring, esophagus, dan gaster. Nah, yang pertama itu ada cavum oris atau mulut. Itu adalah bagian tubuh yang merupakan awal dari saluran pencernaan dan berguna untuk proses mengunyah. Nah, rongga mulut itu dilapisi dengan mukosa oral atau tunika mukosa oris yang tertutup oleh epitel squamous berlapis. Nah, dibagi menjadi 2 bagian oleh arcus dentalis superior et inferior serta processus alveolaris maxillae et mandibulae. Pertama itu ada vestibulum oris, yang kedua cavitas oris propria. Nah, itu membuka keluar melalui rima oris dan membuka ke orofaring melalui isthmus oropharyngealis setinggi vertebra cervical 2.
Nah, ada palatum durum, yang 2/3 anteriornya itu adalah processus palatinus osis maxillaris, 1/3 posteriornya itu adalah lamina horizontalis osis palatini. Kalau palatum mol itu ada musculus tensor veli palatini, ada musculus levator veli palatini, musculus palatopharyngeus, ada musculus uvulae, ada musculus palatoglossus. Nah, bisa dilihat di sini. Humerusnya itu ini cavitas oris proprianya. Lebih jelasnya ini palatum durum, ini tons, ini septum nasi, ini mol, ini yang mol, ini yang yang kedua ada orofaring. Secara umum faring itu dibagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, sama laryngofaring. Nah, orofaring atau disebut dengan mesofaring ini membentang setinggi vertebra cervical 2-3 atau setinggi palatum mol di bagian kranial hingga margus superior epiglottis di bagian kaudalnya. Orofaring ini berhubungan dengan cavitas oris melalui isthmus faucium. Di daerah isthmus faucium ini terlihat adanya suatu lingkaran jaringan limfoid yang disebut sebagai annulus Waldeyer yang tersusun atas rangkaian dari pertama adalah kranial, tonsilla pharyngealis, lateralnya tonsilla palatina, caudal tonsilla lingualis, tonsilla tubal itu kelanjutan lateral tonsilla pharyngealis. Ini di sini bisa. Lanjut, esofagus itu adalah sebuah tabung berdinding otot yang dapat kolaps atau menyempit. Lebarnya itu sekitar 20 mm dan panjangnya itu 10 inch atau 25 cm. Dan menghubungkan faring dengan gaster. Sebagian besar itu esofagus terletak di dalam cavitas thoracis. Esofagus ini bersama dengan truncus vagalis anterior dan posterior masuk ke dalam abdomen melalui lubang yang terdapat pada cors dextrum diafragma yang disebut dengan hiatus esofagus setinggi vertebra thoracical 10. Nah, esofagus ini memiliki 3 pars. Yang pertama ada pars cervical yang setinggi dengan vertebra cervical 6 sampai dengan vertebra thoracalis 1. Terus yang kedua ada pars thoracalis, itu ada setinggi vertebra thoracalis 1 sampai vertebra thoracalis 10. Terus ada pars abdominalis, vertebra thoracical 11. Nah, angustia esophagus itu yang superior itu setinggi vertebra cervical 6 pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea. Angustia media itu setinggi vertebra thoracalis 4 atau 5 di tempat arcus aorta dan bronchus primarius dexter menyelam. Angustia inferior atau setinggi dengan vertebra thoracalis 10 saat melalui hiatus esophagus. Ini esofagusnya. Selanjutnya gaster itu adalah organ trakul digestif superior yang terletak di intraperitoneal di perut bagian atas. Pada anatomi superficial, gaster itu menempati regio epigastrika, umbilicalis dan hypochondriaca sinistra. Bentuk gaster itu bervariasi tergantung pada isinya, terus saat fase pernafasan juga posisi tubuh seseorang gitu. Terus dalam terisi penuh, gaster itu bisa menampung makanan hingga 2-3 liter. Terdapat 4 bagian, yaitu fundus gastricum, pars cardiaca, corpus gastricum, pars pylorica. Terus ada gastroesophageal sphincter atau VAS. Terus ada musculus sphincter pylori, ada curvatura gastrica mayor, curvatura gastrica minor, orificium cardiacum setinggi vertebra thoracalis 11, orificium pilorsum setinggi L1 gitu. Nah, ada omentum minus dan omentum majus. Omentum minus itu ada ligamentum hepatoduodenal, terus berisi dengan vena portae hepatis, arteri hepatica propria, terus ductus choledocus, plexus hepaticus. Terus ada ligamentum gastrohepaticum. Kalau yang omentum majus itu ada ligamentum gastrocoliaca, ligamentum gastripenica, terus ada ligamentum gastrolineal, terus juga ada ligamentum splenorenal. Nah, kompensasi Sphincter dan gerakan pencernaan. Sphincter esophagus atas atau disebut dengan ues itu setelah makanan dikunyah dan membentuk bolus, ues itu membuka dan mungkin makanan itu bakal masuk ke esophagus dari tenggorokan. Saat bolus melewatinya, Sphincter itu bakal menutup kembali untuk mencegah udara atau isi lambung itu naik ke tenggorokan.
Nah, sphincter esophagus bawah atau les itu ketika bolus makanan mencapai bagian bawah esophagus. Les itu bakal membuka untuk memungkinkan makanan masuk ke lambung gitu. Setelah itu, les itu bakal menutup kembali buat mencegah isi lambungnya buat lambung yang asam itu naik kembali gitu ke esophagus yang dapat menyebabkan reflux asam. Dan yang ketiga itu ada pyloric sphincter. Terus setelah makanan dicerna di lambung, pyloric sphincter itu mengontrol pergerakan makanan ke usus halus. Jadi bakal membuka sedikit demi sedikit buat memungkinkan makanan yang telah diproses masuk ke dalam usus halus, di mana pencernaan dan penyerapan nutrisi itu lanjut terjadi. Terus yang 5, ileocecal sphincter. Itu setelah selesai di usus halus, makanan itu telah diproses dan diteruskan di usus besar melalui ileocecal sphincter. Nah, ini tuh mengatur aliran makanan dari usus halus ke usus besar dan mencegah kembalinya isi usus besar ke usus halus. Yang terakhir ada anal sphincter. Ini setelah sisa makanan yang tidak dicerna itu mencapai rektum. Sphincter ini akan mengontrol pengeluaran feses. Terdapat 2 jenis. Sphincter anal yaitu yang internal itu tidak bisa dikendalikan secara sadar, dan eksternal itu dapat dikendalikan secara sadar saat feses itu dikeluarkan. Nah, pada makan berlebihan itu sphincter bakal bekerja lebih keras buat mengontrol aliran makanan. Namun proses pencernaan itu bisa melambat, jadi menyebabkan rasa kembung atau ketidaknyamanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan yang ketiga, yaitu dengan LO. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan dengan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang tractus digestivus inferior, yaitu dengan jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum, jelaskan struktur bangunan di kolon, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, perbedaan dari jejunum dan ileum dari karakteristiknya, yaitu letaknya jejunum itu di regio umbilicalis, kalau ileum itu ada di kanan bawah kavum abdomen pelvis. Warnanya jejunum itu merah gelap, ileum itu pink muda. Dinding atau lapis otot polosnya jejunum itu tebal, ileum itu tipis. Diameternya jejunum 2-4 cm, ileum 2-3 cm. Vaskularisasi jejunum banyak, sedangkan ileum lebih sedikit. Vasa rectanya jejunum itu panjang, kalau ileum itu pendek. Lemah mesenterinya itu jejunum sedikit, kalau ileum itu banyak. Nah, struktur bangunan di kolon itu memanjang ke superior dari cecum dan terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoideum. Ini bisa dilihat di sini. Ada kolon transversum, sigmoideum, ini ileum, ini cecum, appendix. Nah, ini struktur bangunan di kolon. Pertama itu adalah kolon ascendens. Kolon ascendens itu membentang ke atas dari cecum sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dexter dan membelok ke kiri membentuk flexura coli dextra di bawah costae 11 dan 10 gitu. Melanjutkan diri sebagai kolon transversum dipisahkan dari dinding abdomen anterolateral oleh momentum majus. Terus vaskularisasinya itu arterinya itu arteri ileocoliaca et arteri colica dextra, cabang arteri mesenterica superior. Venanya itu bermuara ke vena mesenterica superior. Venanya itu adalah epiploica dan paracolica. Terus ke mesenterica superior, inovasinya itu simpatis, yaitu nervus pancicus minor, kalau parasimpatisnya itu nervus 10. Nah, kolon transversum itu berjalan menyilang abdomen mulai dari flexura coli dextra sampai ke flexura coli sinistra. Vaskularisasinya itu arterinya itu 2/3 proksimalnya itu adalah arteri colica media cabang arteri mesenterica superior, kalau 1/3 distalnya itu adalah arteri colica sinistra cabang arteri mesenterica inferior. Vena itu mengikuti arteri yang sesuai dan bermuara ke vena mesenterica superior dan vena mesenterica inferior. Nah, limfanya itu 2/3 proksimal itu ada nodi colici, terus 1/nodi colici, nodinya mesenterici superior,
Kalau 1/3 distalnya itu nodi koliki, nodi mesenteriki inferior. Inovasinya kalau simpatis itu 2/3 proksimalnya itu ada nervus spasticus minor, 1/3 distalnya itu nervus spatiolumbalis. Kalau parasimpatisnya 2/3 proksimal nervus 10, 1/3 distalnya itu nervus spongnici pelvici. Nah, lanjut, yang ketiga ada colon descendens. Ini tuh terletak pada kuadran kiri atas dan bawah, berjalan ke bawah dari flexura coli sinistra sampai ke pinggir pelvis. Vaskulisasinya arterinya tuh arteri colica sinistra and arteri sigmoide. Terus cabangnya tuh cabang A, arteri mesenterica inferior, Terus venanya itu mengikuti perjalanan arteri berwarna ke vena mesenterica inferior. Limfanya itu dialirkan ke nodi limfoide, koliki, dan nodi mesenterica inferior yang terletak di sekitar pangkal arteri mesenterica inferior. Terus inervasinya itu simpatis, nervus spasticus. Terus ada parasimpatis itu nervus spongnici pelvici. Yang keempat ada kolon sigmoideum. Itu bagian tersempit dari kolon yang terletak di fossa iliaca sinistra, dasar dari cavum pelvisium, terletak di intraperitoneal dengan penggantungnya itu lebih lebar yang disebut dengan mesokolon sigmoideum. Terus melanjutkan diri ke rektum setinggi korpus vertebra cervical 3 gitu. Vaskularisasinya itu arterinya arteri colica sinistra dan arteri sigmoidea. Terus cabang arteri mesenterica inferior, venanya itu adalah sigmoidea, vena sigmoidea bermuara ke vena mesenterica inferior. Limfonya itu epiploica dan paranoidika. Terus inervasinya adalah simpatis nervus spasticus. Kalau parasimpatisnya itu nervus spongnici pelvici. Lanjut, struktur anatomi berhubungan dengan pengeluaran feses. Ini adalah kolon sigmoideum, yaitu di sebelah sini. Lanjutnya ada rektum dan analis kanalis. Ini adalah kolon, ini ileum, ini rektumnya tuh di sebelah sini. Ini kanalis analisnya. Terus rektum proprium. Ini ada rektumnya, ini kanalis. Stadium tenue ini. Nah, ini adalah ampurektum untuk bagian dalamnya gitu. Nah, ini kanalis analis. Sini itu ada zona kolumnarial, ini kolumnar. Ini adalah linea pectoralis. Nah, ini ada musculus sphincter ani internus dan musculus punctalis atau musculus levator ani. Nah, ini adalah ani externus. Selanjutnya, terima kasih bila ada salah kata atau beberapa salah penyampaian atau keterangan yang lainnya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.